Nah, jadi dari hal ini kita boleh berkata fokus utama ya, suami itu harus istri. Ya. Tidak bisa lagi di luar dari istri. Ya, banyak pernikahan terkadang saya temukan ya di dalam pelayanan-pelayanan kami di mana ada suami-suami ya memprioritaskan orang tua, memprioritaskan keluarganya. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita kaji dengan bagus ya, karena memang tuntutan kebenaran firman dikatakan sebagai suami yang berhasil itu adalah memprioritaskan, mengutamakan ya. Makanya kalau kita melihat dalam Kejadian juga dikatakan, baiklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya prioritas utama seorang suami yang dikatakan berhasil adalah istrinya yang paling utama. Ya. Itu. Jadi tidak ada lagi prioritas-prioritas yang lain. Ya. Makanya ini perlu untuk kita pahami Bapak Ibu. Ketika kita sudah menikah, ya, mungkin ini agak sedikit keras kalau tidak dipahami dengan bagus. Fokus perhatian kita bukan orang tua lagi, ya. Tapi fokus perhatian kita adalah istri kita, keluarga kita yang kita bangun. Ya. Banyak saya temukan yang membuat keluarga-keluarga banyak rusak dan hancur, ya, bahkan mengalami pertengkaran-pertengkaran, menimbulkan luka-luka di dalam pernikahan itu oleh karena ya pihak ketiga ini cenderung ya, mohon maaf, banyak orang tua ya, gitu. Karena orang tua berpikir bahwa anak itu yang sudah menikah tersebut harus terus memperhatikan dia. Ini konsep yang salah. Ya. Makanya kita sebagai orang tua, bangunlah kualitas hubungan yang baik dengan suami istri. Karena bukan anak yang memperhatikan kita ke depannya. Ya. Tapi perhatian yang terbaik dan terbesar itu harus datang dari pasangan. Bukan dari anak. Karena anak harus mengasihi keluarganya. Ya. Itu. Mungkin Bapak Ibu banyak terkejut ketika mendengar apa yang saya katakan ini. Ya. Makanya kalau kita berkeluarga, bangunlah hubungan yang bagus dan semakin berkualitas dengan pasangan kita. Karena sahabat terbaik kita bukan anak kita, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Tapi sahabat terbaik kita sampai masa tua kita itu adalah pasangan kita, ya, bukan anak kita. Kenapa? Anak akan memiliki dunianya lagi. Dia akan mulai berjuang membangun satu kehidupan yang lebih baik dengan pasangannya. Ya, jadi kasih itu ya, menjadi satu hal prinsip yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Bagi suami-suami, prioritas utamamu sekarang bukan lagi orang tua. Prioritas utamamu sekarang bukan adik dan kakakmu. Tetapi prioritas utamamu adalah istri. Nah, lalu ada pertanyaan begini, berarti kita nggak perlu lagi membantu orang tua? Tidak. Ketika kita benar-benar mengasihi istri, ya, saya yakin dan percaya nanti kasih yang diterima itu akan membuat dia mau kita ajak untuk mengasihi keluarga. Ya. Tapi kalau kita, bahasa sederhananya mungkin, tidak memperhatikan istri, ya, jahat kepada istri, tidak akan ada satu bentuk kesepakatan bersama untuk membantu, untuk menolong orang tua. Jadi ini bisa dikatakan adalah satu bentuk konsep tabur tuai, ya,
Kalau suami benar-benar memprioritaskan istrinya, pasangannya dengan baik, istri pasti justru akan mendorong. Ayo kita perhatikan orang tua kita. Gitu. Ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, makanya pernah juga waktu saya dalam hal konseling ada seorang calon mempelai bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya agar istri saya tunduk kepada saya?" Ya caranya hanya satu, kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika suami atau laki-laki mengasihi dengan sungguh-sungguh, proses ketundukan itu pasti akan terjadi. Ya, gitu. Itu pasti. Ya, jadi prinsip utama dikatakan agar menjadi pasangan yang suami yang berhasil itu adalah sekarang memprioritaskan istri. Ya. Lalu bagaimana dikatakan menjadi istri yang berhasil? Nah, di ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, itu. Proses ketundukan istri akan terjadi kalau suami benar-benar mengasihi. Gitu. Makanya sebetulnya akar dari persoalan utama sebetulnya di dalam pernikahan ya, itu selalu banyak dimulai oleh karena apa? Suami yang tidak beres, ya. Suami yang tidak benar-benar menerapkan prinsip-prinsip kasih yang total. Nah gitu. Sehingga ketika hal-hal ini dilanggar, maka proses ketundukan tidak bisa terjadi. Ya, gitu. Makanya sebetulnya ya, kalau kita melihat di dalam ayat ini, ya, di mana hierarki dari berkat itu, ya, hierarki berkat di dalam keluarga itu pertama dari suami. Suami turun kepada istri, ya, turun kepada anak. Jadi kalau suami tidak beres, ini akan merusak segala sesuatunya, ya. Baik merusak hubungan kepada istri, merusak kepada hubungan kepada anak, ya. Makanya bagi kita kaum bapak, ya, belajar, ya, untuk memprioritaskan. Dan juga mohon maaf kepada mertua-mertua, ya, kepada orang tua kita juga harus belajar. Jangan sampai oleh karena kita terlalu ingin diminta belas kasihan oleh anak dalam tahapan-tahapan tertentu. Maksud saya berkata anak tidak bisa membantu orang tua, ya. Membantu orang tua itu salah satu bagian, ya, yang harus dilakukan oleh anak, gitu. Tetapi membantu orang tua itu harus dengan kesepakatan, ya, kesepakatan suami istri. Makanya kasihilah istri dengan bagus, tunjukkanlah kasih yang murni, maka nanti istri akan mulai belajar, ya, memberikan kasih itu, ya, kepada siapapun. Jadi tidak sulit, ya. Makanya, ya, kita harus memahami dan mengerti akan kondisi-kondisi ini, ya. Jadi saya pikir ini satu pembuka bagi kita, ya. Bagaimana